Tadi saya sebelum kesini kemudian sempat baca di Al-Mu'jam Al-Wasit itu satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang itu, bahwa Rasulullah SAW di beberapa bagian salat beliau membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang mudah. Di beberapa bagian salat Rasulullah SAW sering mengulang-ulang doa itu. Saya tidak yakin kalau kemudian kita baca itu. Rasulullah SAW membaca itu, minta kepada Allah hisabnya diringankan oleh Allah. Rasulullah maksum, tidak pernah berbuat dosa dan salah, tapi memohon kepada Allah hisabnya yang ringan. Ya Allah, hisabnya yang ringan. Pernahkah kita kemudian membaca itu? Hisabku nanti di akhirat. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat ketika Aisyah radhiyallahu anha suatu saat menangis karena ingat neraka. Aisyah itu nangis karena ingat neraka. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu Aisyah menjawab, karena aku ingat neraka. Sebelum saya lanjutkan, ini penting, bahwa ternyata ibu-ibu itu suka menangis. Tetapi ketika saya tanya, kenapa ibu banyak menangis? Hampir rata-rata tidak ada yang menjawab karena takut neraka. Tidak ada. Ibu-ibu ketika menangis rata-rata karena persoalan mikirkan suaminya, mikirkan uang yang tidak ada, mikirkan anak, atau mikirkan yang lain. Tetapi kalau Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ini pernah menangis karena ingat neraka. Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kalau saya di bimbingan perkawinan bilang bahwa suami yang baik ketika melihat istrinya sedang menangis, maka dia tidak menyuruh istrinya berhenti untuk menangis atau menanyakan langsung. Tetapi seorang laki-laki yang baik ketika melihat istrinya sedang menangis di rumahnya, maka laki-laki yang baik akan menyediakan dirinya untuk istrinya menyelesaikan tangisannya terlebih dahulu. Di pundaknya kah atau di lengankannya? Teruslah bertanya, selesaikan tangisannya, lalu baru kemudian ditanya. Rasulullah SAW seperti itu. Apa yang menyebabkan kau menangis? Karena ingat neraka. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan pertanyaannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti pada saat terjadi hari kiamat engkau masih ingat sama keluargamu? Apakah engkau masih ingat sama keluargamu nanti di akhirat itu? Lalu Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti di akhirat ada 3 keadaan di mana antara satu orang dengan orang yang lainnya sudah tidak lagi mengingat dan ingat dari saking takut dan cemasnya pada saat itu. Keadaan yang pertama adalah pada saat di mizan, di timbangan amal. Begitu sangat takut dan cemasnya manusia pada saat mizan, penimbangan amal. Di saat dia kemudian nanti tahu apakah amalnya, amal kebaikannya lebih ringan atau lebih berat dari keburukannya. Cemas, takut ketika di mizan. Yang kedua adalah saat dimana akan dibagikan catatan amalnya. Pada saat itu kemudian manusia sudah tidak ingat antara satu dengan yang lain karena ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa. Apakah nanti catatan amalnya diterima dari tangan kanannya atau dari tangan kiri atau dibalik?
Lalu kemudian yang ketiga, saat dimana seorang hamba melewati sirat yang di bawahnya sudah ada neraka, saat itulah manusia antara satu dengan yang lainnya sudah tidak ingat siapapun karena takut dan cemasnya. Itulah tiga keadaan yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, antara satu dengan orang lainnya tidak lagi ingat. Barangkali bapak dan ibu bisa melakukan perenungan seperti itu di malam hari. Ya Allah, bagaimana hisabku nanti? Kalau disebutkan dalam hadis itu, riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu, bahwa hisab ketika kita nanti akan menerima catatan amal kita, apakah di tangan kanan atau kiri atau di balik punggung kita, itulah saat yang sangat mencemaskan. Makanya dalam kitab Nawadul Usul itu, Al-Hakim At-Tirmizi itu menyatakan itulah saat puncak manusia dalam keadaan ketakutan dan kecemasan yang luar biasa, saat kemudian amalnya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan. Bayangkan, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya itu, beliau menyatakan, andaikan saat itu kamu renungkan dan bayangkan saat itu kamulah yang akan dipanggil oleh Allah, namamu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apapun yang kamu lakukan selama di dunia ini. Siapkah lalu kemudian bisa membaca itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan baca kitabmu sendiri, tidak ada satupun yang terluput. Ada yang ketakutan, ada yang kecemasan, ada yang malu, kesedihan, kecemasan yang luar biasa saat kemudian seperti itu. Maka kemudian berbahagialah orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itulah yang nanti akan merasakan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Berdoalah seperti itu di sela-sela kita sholat. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Bahkan Rasulullah menyatakan itu bukan hisab, tapi itu adalah al-arad. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, itu adalah arad, pemaparan amal. Saat itu kemudian ditunjukkan kepada hamba itu, ini dia juga takut karena di situ ada dosa dan kesalahan yang dilakukan, tapi kemudian oleh Allah ditutup. Dia sudah mengira juga akan disiksa oleh Allah. Dengan hisab yang ringan itu saja dia cemas dan takut. Lalu kemudian Allah menyatakan, kamu akui dosa-dosa ini. Lalu Allah memaafkan dan mengampuni sebentar saja. Itulah maha luasnya rahman dan rahimnya Allah, memberikan maaf dan ampunan kepada hambanya yang dikehendaki dengan hisab yang ringan. Berdoalah. Salah satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam salat, Allahumma hasibni hisaban yasira. Diperlihatkan dosanya, tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.